Kebanyakan mereka itu memahami bahwa luka yang baik itu bukan luka yang terbuka yang merah gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi proses infeksius bisa sangat diminimalisir ya dengan proses pencucian yang baik. Kadangkala pasien-pasien yang lansia kan kulitnya cenderung kering ya. Nah, makanya kita harus jaga agar kulitnya tidak kering. Nah, salah satunya adalah menggunakan pelembab. Halo, Waalaikumsalam, Bu Evi. Ya, sehat Pak Agung. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Evi, sehat. Alhamdulillah sehat juga di sini tim. Oke, Pak Agung hari ini kita mau topik tentang apa nih? Kayaknya selulitis ya. Kalau nggak salah, pressure injury juga. Oh, pressure injury. Oke. Iya, Jadi kemarin juga sempat ada yang kirim kasus ya Pak Sukaryono kalau nggak salah ya, betul, kasus betul, iya. pressure injury-nya ya luar biasa, Sakit masih on banget. proses ya. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Nah, ini hari ini kita bahas lagi Bapak Ibu kasus tentang pressure injury. Nih buat Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang menangani kasus pressure injury ataupun mungkin belum pernah tapi penasaran gitu ya kira-kira gimana sih proses atau progres ngerawat luka pressure injury, maka bisa simak diskusi kita pada siang hari ini dengan seksama. Saya langsung saja serahkan ke Pak Agung waktu dan tempatnya. Baik. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya untuk bisa bertemu kembali sharing dengan Bapak Ibu di kegiatan Make of Fazin Academy yang memang sudah sangat rutin kita jalankan ya setiap minggunya di hari Rabu, dan ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena masih dalam suasana dan nuansa Ramadan ya Bapak Ibu, kita masih menjalankan aktivitas beribadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga mungkin di tengah kesibukan pekerjaan ataupun juga rutinitas hari-hari, Bapak Ibu masih bisa menyempatkan untuk kita bisa hadir dan berdiskusi langsung ya di kegiatan di Medcofazin Academy ini. Nanti sambil mungkin menunggu Pak Sukaryono yang insya Allah hari ini akan katanya bersedia untuk berbagi atau sharing kasusnya yang tadi ya sudah disampaikan di grup, dan mungkin ada beberapa tahapan yang beliau kerjakan sehingga menjadi salah satu penambah insight dan wawasan juga kita dalam melakukan tata laksana khususnya pada luka pressure injury. Nah, ini mungkin sudah sangat sering sekali dibahas, akan tetapi eh, kita coba open sharing aja di kesempatan kali ini. Jadi jika Bapak Ibu punya pengalaman ataupun juga punya apa namanya, punya apa namanya, experience klinis ya yang bisa di-sharing, silahkan. Jadi intinya di Medcofazin Academy ini lebih ke sharing session ya, kita berdiskusi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu penambah kekayaan kita dalam keilmuan dan juga kompetensi melakukan perawatan luka yang lebih baik. Nah, karena memang kabar baiknya mudah-mudahan kita doakan bersama nanti ke depan kita akan ada standar pedoman nasional ya Bapak Ibu terkait dengan perawatan luka yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kabar baik bagi kita khususnya perawat luka ya yang sudah lebih dari 20 tahun berkiprah di Indonesia ini merawat luka, namun kita belum ada payung hukum yang pasti ya yang memayungi kegiatan kita, walaupun memang secara undang-undang sah dan memang legal kita kerjakan, akan tetapi ke depan akan ada standarisasi yang memang mudah-mudahan itu menjadi pedoman nasional sehingga perawatan luka ini bisa diaplikasikan di seluruh tatanan layanan kesehatan, terutama di tingkat pertama atau EKTP. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya sharing dulu ya sedikit. Nah, nanti mungkin ya di tengah jalan biasa boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan ataupun juga mungkin ada sharing yang bisa Bapak Ibu sampaikan, silahkan ya. Nah, ini kita membahas pressure injury lebih ke persiapan dasar luka dan juga pencegahannya mungkin ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bicaranya terkait dengan pressure injury atau luka tekan, itu adalah proses luka yang memang didapati karena proses yang terjadi pada tubuh ya, terutama area-area tertentu yang lebih menonjol Bapak Ibu, yang akibat ada penonjolan tulang secara anatomis ya pada tubuh, dan kemudian dia tertekan dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak ada perubahan posisi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor juga ya, termasuk nutrisi, kondisi usia, faktor psikis, kemudian juga
metabolis, dan seterusnya. Banyak sekali faktornya ya. Tetapi penyebab utamanya tentu karena adanya penekanan ya yang berkepanjangan, yang terus-menerus, yang tidak dilakukan perubahan posisi. Kemudian ada gesekan, friction, kemudian juga kelembaban berlebih ya, ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat pasiennya kok nggak terus-terusan tiduran ya, sering miring kiri kanan, tetapi memang pada misalnya di area tertentu kayak di diapersnya nggak diganti berkala gitu ya, dibiarkan saja dia basah ataupun juga kotor. Nah itu juga salah satu bisa memicu terjadinya pressure injury yang didapat karena akibat proses kelembaban yang terus-menerus. Nah, atau kita kenal dengan Moisture Associated Skin Damage atau MASD ya. Nah, ini memang sangat populer di internasional, menjadi salah satu fokus juga bagaimana caranya kita mengoptimalkan kulit ya, kulit dan juga apa area-area tubuh yang berisiko. Nah, mungkin menjadi salah satu hal yang perlu disampaikan bahwa ini menjadi salah satu kondisi di mana ketika seorang yang melakukan perawatan luka, baik itu mungkin perawatnya ataupun juga mungkin ada juga yang sebagian ditangani langsung oleh keluarga gitu. Kebanyakan mereka itu memahami bahwa luka yang baik itu bukan luka yang terbuka yang merah gitu ya. Selama luka itu masih kering, ya masih tertutup, itu adalah kondisi luka yang bagus. Nah, ini yang menjadi salah satu PR kita untuk memberikan edukasi sebetulnya teman-teman. Karena kadangkala ketika kita melakukan perawatan nih, misalnya kita lakukan autolisis pada luka yang masih hitam kayak gini nih ya, kayak di gambar sebelah sini ya, kiri ya. Nah, pada saat kunjungan berikutnya, misalkan lukanya menjadi terbuka, ya, menjadi merah dan dia cenderung lebih luas. Kadang kalau misalkan kita di awal tidak melakukan edukasi dan juga inform consent yang jelas, tidak sedikit keluarga ataupun juga pasien mengalami komplain ya terhadap hasil daripada perawatan yang kita kerjakan ini ya karena kita tidak melakukan edukasi ya sehingga penting sekali ya kita sebagai nursingnya atau sebagai wound clinician dan juga pasien dan juga keluarga mereka harus memahami bahwa di awal ketika luka misalkan hitam lukanya kuning ya masih ada jaringan nekrotik atau sclaf. Nah, itu penting sekali untuk dilakukan namanya otolisis untuk membuka atau mempersiapkan warna dasar luka yang bagus ya di mana warna dasar luka yang bagus merah. Ya, akan tetapi memang Bapak Ibu ya eh, kadangkala tadi ketika lukanya sudah terbuka, persiapan dasar lukanya sudah terjadi, kita sudah ketemu warna dasar luka merah, namun ya kondisi lukanya yang tadinya hanya di superficial, mungkin anggapannya ini di epidermis gitu ya. Ternyata lukanya bisa sampai stadium 3 bahkan stadium 4 ya. Yang tidak sedikit saya temui luka itu sampai ke stadium 4 ya, sampai ke tendon atau tulang gitu ya. Yang mungkin ini sebagian keluarga akan kaget ya kalau kita memang tidak pahit di awal untuk menjelaskan perubahan apa yang akan terjadi setelah kita lakukan perawatan. Nah, kenapa hal ini bisa penting sekali untuk kita kerjakan? Ya, persiapan dasar luka. Jadi dari semua proses perawatan luka ataupun juga penyembuhan luka yang akan terjadi nantinya, yang paling penting di awal itu adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan warna dasar luka menjadi merah, ya sampai betul-betul merah. Karena biasanya ya walaupun misalkan hitam sudah keangkat, ada kuning sedikit-sedikit atau sisa-sisa kuning atau pada saat besoknya lagi saya sering kali ketemu Bapak Ibu yang lukanya sudah kuning ya, besoknya lagi karena dia penekanannya nggak berubah, posisinya nggak diatur, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya luka yang tadi sudah mau memerah ataupun juga sudah menguning itu berubah lagi menjadi warna dasarnya hitam lagi ya. Namun bedanya ya pada saat kita sudah lakukan autolisis tentu akan berbeda dengan hitam yang awal. Karena apa? Karena kalau kita sudah lakukan autolisis perubahan tadi yang tadinya misalkan hitamnya keras atau susah kita untuk buang ya kalau sudah di autolisis itu akan terjadi proses yang lebih mudah. Makanya penting sekali ini autolisis ya. Apapun caranya, tekniknya Bapak Ibu bisa kerjakan ya, bisa menggunakan zinc cream. Misalkan kalau misalkan di awal saya suka kasih meclofazine silver ya untuk sekalian penanganan infeksinya. Atau misalkan mau ditambahkan dengan apa namanya? Di luarnya kasih fiksasi menggunakan transparan film. Nah, itu juga salah satunya membantu untuk mempercepat autolisis. Ya, tujuannya adalah untuk menemukan warna dasar luka merah. Karena selama luka tidak dibuat merah, ada dua risiko. Yang pertama penyembuhannya akan terhambat, yang kedua adalah proses dia penambahan luas luka. Ya, jadi luas lukanya akan bertambah terus karena masih proses inflamasi.
Inflamasi ini tidak bisa selesai selama proses ini tidak kita hentikan, yaitu kita buang jaringan mati yang memang dia bisa menjadi penyebab infeksi juga, gitu Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali untuk kita persiapkan warna dasar lukanya ya. Selain untuk menciptakan kenyamanan, salah satunya kan juga eksudat. Semakin hilang jaringan mati, maka eksudat biasanya semakin juga berkurang. Nah, eh, apa saja yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu, di awal? Yang pertama adalah kita harus buang jaringan matinya tadi, ya, sehingga proses alamiah tubuh yaitu kita lakukan dengan autolisis itu bisa kita kerjakan, ya, di awal. Jadi saya sarankan untuk di awal Bapak Ibu tidak langsung melakukan debridement, ya. Kalau misalkan lukanya kayak gini nih hitam, nggak apa-apa, kita delay 1 hari atau 1 kali perawatan. Kunjungan pertama kita lakukan autolisis dulu aja. Ya, kalau misalkan hitamnya masih keras, disayat-sayat aja pakai gunting misalkan ya. Nah, supaya apa? Supaya ada jalan ya untuk krim ataupun juga hidroja yang kita aplikasikan untuk meresap masuk ke area luka yang lebih dalam. Nah, kemudian juga biasanya kita lakukan adalah mechanical debridement. Nah, ini efektif sekali Bapak Ibu, ya, kita lakukan CSWD ataupun juga mungkin di awal bisa kita lakukan manajemen dengan hydropressure. Nah, ini yang memang agak tidak semua wound clinician punya gitu ya, yang memang ini penting sekali ya, hydropressure. Kemudian fokus yang kedua adalah infeksi. Nah, pada kondisi luka yang tadi yang masih inflamasi, tentu infeksi ini sangat rentan ya, risiko infeksi tinggi pasti terjadi sehingga kita membutuhkan yang pertama adalah teknik pencucian ya. Kalau menurut saya pencucian ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Kita gunakan sabun cuci luka ya, di Medcovazin kan ada Medcovazin sabun cuci luka, nah itu kita pakai. Kemudian kita gunakan PHMB ya, dan juga kita gunakan silver dressing. Nah, ini silver dressing di awal penting, kenapa? Karena memang untuk menghindari atau mengurangi infeksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga poinnya adalah exudate management dan juga pengurangan atau kita kenal dengan offloading ya, pengurangan beban atau tekanan tadi ya, karena pasien pasti dia akan walaupun dirubah posisi pasti akan ada posisi penekanan di area luka lagi. Nah, makanya penting kita untuk lakukan offloading secara efektif ya, sehingga kita gunakan foam sebagai profilaksis untuk pencegahan lukanya bertambah penekanan sehingga lukanya bisa menjadi lebih jelek lagi atau breakdown. Nah, kemudian foam juga berfungsi sebagai absorben pada kondisi luka yang tadi tuh yang terbuka luas gitu ya. Pasti eksudatnya berlebih sehingga butuh diabsorb. Bahkan saya sekali sering menggunakan juga super absorben ya. Banyak sekarang produknya ya yang super absorben yang dari beberapa merek lah banyak gitu ya. Itu adalah alternatif ketika kita tidak menggunakan foam. Ya, tetapi foam dan super absorben itu wajib ya, dan yang paling sering dipakai memang foam di sini. Nah, ini cara mengaplikasikannya Bapak Ibu ya. Boleh dilihat. Nah, ini tahapan-tahapannya yang dikerjakan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat berurutan dari gambar yang paling kiri ya. Nah, ini dari gambar yang paling kiri. Yang pertama kita lakukan adalah pencucian. Pencucian itu adalah proses kita untuk membuang semua jaringan yang terlepas akibat autolisis ya. Kemudian juga membersihkan di luka dan juga membersihkan di sekitar luka. Karena kadang kalau misalkan kita tidak lakukan pencucian dengan baik Bapak Ibu ya. Nah, kebanyakan ini di sekitar luka itu masih kotor ya, tidak higienis. Sehingga itu bisa menjadi salah satu penyebab luka menjadi infeksi. Nah, contohnya kayak gini nih ya. Bisa dilihat dari di awal ya kondisi luka yang masih kotor ya dengan setelah dicuci. Nah, kalau sudah dicuci itu pasti bersih Bapak Ibu. Nah, makanya kemampuan mencuci luka juga biasanya berbeda antara wound clinician dengan yang belum mendalami perawatan luka ya. Jadi kita memang harus menggunakan sabun cuci luka. Penting sekali ya Bapak Ibu. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi proses infeksius bisa sangat diminimalisir ya dengan proses pencucian yang baik ya. Jadi pertama awal saya tekankan ke Bapak Ibu semuanya ya, coba dioptimalkan di proses pencucian luka. Itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap proses progres penyembuhan luka berikutnya. Nah, karena ini lukanya nggak infeksius, kita gunakan yang
metcofazin reguler karena memang udah beberapa kali kunjungan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu kita gunakan form seperti ini. Kenapa formnya mungkin agak agak aneh gitu ya? Kenapa formnya dibolongin di pas luka? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus dibahas juga biasanya. Karena apa? Karena kita kan ingin di luka ini minim tekanan ya. Dengan dikasih bantalan foam di sekitarnya ya, yang pertama adalah untuk mengurangi tekanan di area luka. Karena nanti pada saat kita kasih foam yang kedua, itu si tekanan yang terjadi itu nggak langsung kena ke luka, sehingga luka lebih aman gitu. Terus yang kedua juga memproteksi periwunnya. Jadi kalau misalkan mencegah maserasi yang bertambah gitu ya, nah ini salah satunya bisa menggunakan foam seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah foam yang pertama, kita gunakan foam yang kedua. Nah, alternatifnya boleh menggunakan foam yang sudah ada adhesifnya yang di yang di sekitarnya, yang di marginalnya itu ada layer atau lapisan perekatnya Bapak Ibu. Nah, yang kita gunakan ini ya. Atau kalau enggak, Bapak Ibu boleh menggunakan foam biasa yang non adhesif, tetapi kita harus tambahkan lagi plester atau juga boleh dikasih transparan film di sekitarnya. Kenapa dikasih transparan film ya? Tujuannya adalah untuk menghindari nanti pada saat dia misalkan contohnya kayak gini nih. Pada saat misalkan BAB ataupun juga BAK, pasien nanti kena ke sini ya. Kalau misalkan tidak menggunakan transparan film. Tapi kalau menggunakan transparan film, ini akan lebih aman Bapak Ibu. Jadi terproteksi. Tujuannya adalah yang pertama untuk mencegah infeksi, yang kedua untuk mencegah penggantian balutan yang terlalu sering. Karena kalau misalkan tidak diproteksi, tidak difiksasi dengan transparan film, biasanya nanti akan kena lagi cairan pup ataupun juga BAK-nya dan itu biasanya harus diganti. Yang pertama ke penyembuhan tentu akan berpengaruh, yang keduanya ya proses tadi ya balutan yang sudah kita gunakan itu akan sayang karena harus diganti lagi. Jadi gitu ya proses penggunaan atau penerapan bahan balutan untuk pressure injury. Contoh kasus yang kedua sama Bapak Ibu kita lakukan autolisis, kemudian kita lakukan debridement ya CSWD sehingga ketemu ya dasar luka, kemudian kita autolisis lagi menggunakan metcofazin silver dan kemudian kita menggunakan foam. Ya boleh diaplikasikan seperti ini baru foam yang kedua yang berikutnya. Nah, ini mungkin agak beda ya foamnya yang memang dia disesuaikan bentuknya dengan kondisi ataupun posisi anatomis tubuh. Ini untuk di sakrum ada bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nih biasanya harganya juga lebih mahal gitu ya ketimbang dibandingkan dengan foam yang biasa. Tetapi memang tentu ada benefit atau ada manfaat yang dihasilkan. Salah satunya tadi ya mencegah leakage atau mencegah kebocoran dan juga mencegah adanya kontaminasi dari luar karena ini presisi gitu bentuknya Bapak Ibu. Jadi bentuknya mengikuti lekuk tubuh gitu ya. Nah, ini faktor yang bisa mendukung terhadap proses penyembuhan luka ya. Banyak sebetulnya ya kalau misalkan di pelatihan CWCC ataupun CWCCA kita sering kali bahas ini Bapak Ibu ya. Bahkan kita memang dianjurkan untuk melakukan penghitungan ya intensitas tekanan terhadap toleransi jaringan atau toleransi jaringan terhadap intensitas tekanan, yaitu perubahan posisi minimal 2 jam sekali. Kita bikin jadwalnya, kita bikin gambar ya sehingga perubahan posisi itu sudah ditentukan setiap jamnya atau setiap 2 jam ya, dan banyak lagi treatment yang lain yang bisa kita kerjakan. Nah, selain itu juga nutrisi penting Bapak Ibu karena memang pasien pada yang nutrisinya jelek gitu ya. Biasanya proses penyembuhan lukanya akan lama, kemudian juga yang kedua, proses degeneratif pada luka itu biasanya sering terjadi ya. Kemudian yang ketiga, kasur ataupun juga matres dekubitus ya. Nah, ini sebagai pengurangan tekanan mekanik. Artinya apa, Bapak Ibu? Pada saat kita lakukan pemberian kasur dekubitus ya atau support surface ya pada pasien dengan pressure injury yang mengalami tekanan di area tertentu, contohnya misalkan di sini nih ya. Ini kan pada saat tidur, ini adalah daerah-daerah yang merah ini adalah yang berisiko terjadinya penekanan ataupun terjadi pressure injury. Nah, pada saat kita berikan support surface system yang bagus, yaitu kasur dekubitus ya Bapak Ibu, dan macam-macam kasur dekubitus itu ada yang eh, konstan, ada yang bergantian seperti ini ya. Jadi nanti yang ini kempes, yang satunya mengembang dan bergantian terus sehingga tubuh tidak proses penekanan itu bisa dihindari ya. Jadi disebar nanti tekanannya Bapak Ibu bisa di area betis, bisa di area paha misalnya. Jadi tidak menekan pada area-area satu titik saja.
ya. Jadi bukan tekanannya yang dihilangkan, tetapi dibagi rata ke semua area tubuh sehingga tidak ada penekanan di area-area tertentu tadi yang berisiko. Nah, kenapa penting menggunakan kasur dekubitus? Kemudian ya, hidrasi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, nutrisi dan juga proses hidrasi ya, keseimbangan cairan penting diperhatikan dan juga menjaga kelembaban kulit. Kadangkala pasien-pasien yang lansia kan kulitnya cenderung kering ya. Nah, makanya kita harus jaga agar kulitnya tidak kering. Nah, salah satunya adalah menggunakan pelembab. Pelembab apa yang bisa digunakan? Banyak sebetulnya ya, bisa menggunakan VCO atau juga minyak zaitun atau lotion. Tetapi memang kalau untuk lotion tidak semua lotion bisa dipakai. Salah satu yang direkomendasikan adalah Meclofazine Natural Lotion. Itu memang Bapak Ibu terbukti ya menjaga kelembaban dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pelembab yang lain. Kayak misalkan VCO ya mungkin hanya pada saat VCO-nya ada, pada saat dia hidrasi atau menguap, nanti pelan-pelan dia akan berkurang gitu. Jadi harus dikasih lagi. Nah, kalau lotion ya yang Metcovin ini itu lebih lama Bapak Ibu ya. Biasa kita aplikasikan di pasien diabetes, tapi bisa juga untuk pasien-pasien dengan pressure injury ya, untuk kita mencegah terjadinya luka tambahan atau titik yang berisiko lagi. Oke. Nah, ini sampai kita pada tahap diskusi kasus, cuman nggak tahu Pak Sukaryan sudah hadir, Bu Evi? Sebelumnya belum hadir nih Pak Agung. Iya ya, belum hadir ya. Beliau suka berhalangan kalau jam 1 ini, gitu biasanya sih. Betul. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini menjadikan bahan diskusi aja bagi kita, Bapak Ibu ya. Ini usianya masih cukup belum terlalu lansia ya, masih 42 tahun ya. Bed rest akibat laka lantas berarti ada fraktur biasanya ya, mengalami kelumpuhan. Sejak 3 bulan yang lalu pasiennya tiduran terus. Nah, ini pasti sering ya terjadi di sekitar kita, banyak sekali Bapak Ibu ya pasien-pasien yang dirawat akibat kecelakaan ataupun juga pasien-pasien ortopedi ya, yang memang mereka itu cenderung yaitu tadi ya immobile dan lama-lama karena tidak terpantau ya ini tiba-tiba udah hitam gitu. Nah, awal luka seperti ini Bapak Ibu ya, dan memang ini kunjungan pertama ya sebetulnya. Oke, kemudian kalau dilihat di apa namanya? Di laporannya Pak Sukaryono cukup lengkap ya, yang di grup Bapak Ibu boleh dilihat nanti ya, tetapi ini adalah progres yang cukup signifikan kalau menurut saya ya. Karena kalau kita lihat dari luka yang kunjungan awal ini ke kunjungan kedua dan seterusnya, itu dia ada proses degeneratif terlebih dahulu. Artinya ya, lukanya melebar. Kenapa? Karena tadi ini jaringan mati dan ini sudah beresiko di sekitarnya, lukanya melebar, tetapi ya dari melebarnya itu sambil kita siapkan ketemu warna dasar luka merah, sehingga walaupun di tepinya dia prosesnya dia terjadi pelebaran di area luka, akan tetapi di dasar lukanya atau di dasar lukanya itu proses granulasi tetap aktif ya, yang sudah kita siapkan merah dia tetap aktif proses pertumbuhan jaringan baru. Nah, ini yang memang menjadi catatan penting ya, bahwa proses ini harus kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada undermining juga. Nah, biasanya undermining juga sering terjadi karena memang si jaringan mati itu biasanya dia bertambah, tetapi lebih mudah di area-area di kulit bagian dermis gitu ya. Jadi epidermisnya masih utuh ya, masih eh, sehat gitu ya. Tetapi bagian dermisnya yaitu undermining itu kulitnya sudah rusak atau udah ada jaringan matinya. Ya. Kemudian tapi luka ini sudah sebagian menyatu ya, artinya dia sudah terjadi epitelisasi. Namun hati-hati Bapak Ibu ya, kalau misalkan luka sudah terjadi epitelisasi seperti ini, kemudian dia sudah granulasi, ada 2 PR. Yang pertama adalah kita menyatukan dasar luka dulu pada area-area tertentu yang masih ada underminingnya ya. Kemudian yang kedua adalah kita pastikan bahwa di permukaan atau dasar luka tidak ada biofilm. Nah, ini yang sering kali menjadi penghambat dalam kita melakukan proses perawatan luka ya, yaitu kan di luka itu masih ada biofilmnya. Kenapa? Karena misalkan kita tidak buang biofilmnya, maka nanti proses pertumbuhan jaringan baik granulasi maupun epitelisasi itu akan terhambat. Nah, kebanyakan di kita seperti itu. Jadi wajib kita lakukan maintenance
Ya tadi ya, untuk pencucian luka kita gunakan PHMB, biasanya saya kompres dulu selama kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit lah gitu ya. Kita kompres pakai PHMB, kemudian kita gosok ya pelan-pelan, swabbing ya, supaya keangkat si biofilmnya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya, selain kita mempersiapkan pertumbuhan jaringan granulasi epitelisasi ya, kita perhatikan juga biofilm karena itu akan sangat berpengaruh sekali gitu ya. Mungkin karena Pak Sukaryononya masih dalam mungkin masih aktivitas ya, masih ada tugas di instansi tempatnya bekerja. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kita tanya dressing apa yang dipakai ya itu juga saya nggak bisa jelasin karena memang Pak Sukaryono aja yang melakukan ya. Cuman kalau misalkan saya tadi pengalamannya seperti yang saya sampaikan di awal, secara prinsipnya ya kita gunakan ya perawatannya untuk melakukan persiapan dasar luka. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu yang paling penting adalah kita memproteksi periunnya. Ini juga penting karena ini kan beresiko nih, yang merah-merah nih. Nah, ini bisa kita gunakan hidrokoloid sebetulnya. Jadi kita pakai hidrokoloid untuk memproteksi periunnya, baru kita menggunakan foam tadi di atasnya, atau foam kita bolongin. Kalau besar seperti ini jarang sih, saya langsung aja foamnya, misalkan mau satu lapis ataupun dua lapis. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Baru di atasnya kita gunakan fiksasi. Kalau fiksasi, kalau lukanya luas, saya suka cenderung menggunakan double fiksasi. Yang pertama kita pakai plester terlebih dahulu, terus di atasnya kita menggunakan transparan film. Kenapa kalau transparan film langsung? Ya, pengalaman beberapa kali itu si transparan filmnya nggak kuat, ya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa robek ataupun juga lepas. Nah, itu yang disayangkan. Kayaknya double aja, nggak apa-apa. Fiksasi dulu plester, baru di atasnya transparan film dressing, gitu ya. Nah, kemudian tidak sedikit pasien dan keluarga juga kita sering edukasi. Setelah penggunaan tadi transparan film di atas, boleh ditambahkan lagi dengan menggunakan diapers atau underpad atau apapun apa di atasnya, baru fiksasi menggunakan plester. Jadi tujuannya apa? Supaya tadi sebagai bantalan juga. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti ada BAK atau BAB, ya, feses atau urin yang apa yang mengenai luka itu nggak langsung ke balutan tadi. Jadi kena dulu ke diapersnya atau ke underpadnya gitu Pak Ibu. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi luka. Jadi kalau misalkan sudah kotor nanti keluarga diajarin diganti. Jadi diusahakan penggantian balutan minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Untuk kasus luka yang masih terbuka seperti ini. Oke, itu ya. Bapak kita masuk ke beberapa pertanyaan. Sudah ada masuk pertanyaan belum? Udah Pak, udah ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi dari Mas Fahmi, dari Pak Fahmi, bertanya tentang luka pressure injury yang udah open wound sampai osteomyelitis. Kadang bisa apa tuh namanya bisa merasakan nyeri gitu ya. Dan mempengaruhi kualitas hidup pasien yang menurun gitu. Nah, kira-kira kiat dari Pak Agung strategi supaya kualitas hidup pasien itu balik lagi, baik lagi tuh gimana ya Pak? Baik, bagus ya pertanyaannya Nas Fahmi. Nah, untuk kondisi luka yang memang sudah open wound artinya sudah stadium 4 mungkin ya, sudah buang ekpos yang sudah sampai ke tulang, memang ada risiko di situ ya, yaitu infeksi. Ya, risiko infeksinya bukan lagi di jaringan tetapi di tulang atau kita kenal dengan osteomyelitis. Nah, untuk penanganannya ada beberapa cara. Yang pertama yang tentu kita harus perhatikan tadi ya, ada respon tubuh terhadap kondisi luka. Yang salah satunya mungkin ada nyeri karena prosesnya dia sudah terbuka tulangnya. Bahkan tidak sedikit pasien saya itu yang kayak apa rontok gitu tulangnya itu jadi nggak beraturan gitu ya, apa rusak gitu. Kemudian juga tajam-tajam. Nah, itu mungkin juga salah satu yang bisa mengakibatkan nyeri di jaringan atau di lukanya. Salah satu yang bisa kita optimalkan kalau dari segi perawatan luka, ya tetap kita menggunakan antimicrobial dressing, kemudian untuk nyerinya kita maksimalkan dengan penggunaan foam, ya, ataupun juga balutan yang lain yang sekiranya bisa mengurangi penekanan, karena biasanya nyerinya juga diakibatkan karena penekanan juga, karena ada kerusakan tadi tulangnya, misalnya ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, untuk penanganan infeksi secara umumnya, ya, kita memang harus periksa lab, ya, darahnya leukositnya berapa tinggi atau tidak. Dan kemudian juga biasanya kita konsulkan untuk pemberian antibiotik, gitu, ya, kalau dia sudah osteomyelitis. Nanti biasanya dokter evaluasi lagi, kalau misalkan memang berkurang, gitu ya, dan proses penyembuhan lukanya bagus, nanti biasanya tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalkan masih, ya, biasanya harus ada
treatment lanjutan ya, apakah misalkan antibiotiknya diteruskan ataupun juga ditambah ya. Ditambah tuh kayak misalkan dinaikin ya, jadi spektrum yang lebih eh, sedikit ya. Ya, kalau bahasa ininya di bom gitu. Tapi memang kalau kita sih di perawatan luka menganjurkan untuk dilakukan pemberian apa, pemeriksaan kultur terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini menjadi hal penting karena memang kalau sudah bone expose, terus terang ke penyembuhan lukanya juga agak cukup PR juga karena kalau misalkan si tulang itu nggak bersih gitu ya, nah itu menjadi salah satu faktor yang bisa mengakibatkan kok jaringan nggak nutup-nutup gitu padahal lukanya udah kecil gitu, kadang kadang kayak gitu. Nah mungkin poinnya tadi di pembersihan seperti penggunaan hydropressure, Nas Fahmi ya, hydropressure penting karena kalau misalkan kita membersihkannya dengan kasa ataupun juga dengan pinset aja itu kadang nggak seefektif kalau kita melakukan pembersihannya dengan hydropressure. Jadi biar tulangnya bersih, nanti proses jaringan itu cepat nutup. Jadi kejar-kejaran lah ya antara kita penanganan infeksinya dengan numbuhin jaringan yang baru. Nanti kalau misalkan infeksinya teratasi, jaringan barunya tumbuh, nanti biasanya optimal kualitas hidupnya juga akan meningkat. Mungkin itu, Mbak Evi. Baik, jadi kuncinya adalah mengatasi infeksinya ya Pak Agung ya. Betul. Baik, next question nih Pak Agung dari Ibu Bidan Ika Nuryanti bertanya soal kasus di telapak kaki. Ini agak sedikit bergeser sedikit nih kasusnya gitu ya. Kasus di telapak kaki eksudat sedikit dan tidak keluar lagi. Ketika kita cuci dan kita lakukan perawatan, jari kaki muncul hitam dan membengkak, menjalar ke jari sebelah keesokan harinya. Itu kenapa ya Pak? Kita anjurkan ke rumah sakit ya, pasien on the way ke rumah sakit sendiri dan sekarang mau dipotong jarinya. Hmm, ya. Nah, ini biasanya kondisi luka yang eh, kadang-kadang tiba-tiba muncul gitu ya, tiba-tiba muncul hitam, kemudian tidak ditangani secara cepat ya dan tepat. Biasanya memang progres perburukan itu seringkali tidak hitungan hari tetapi hitungan jam ya, Bu Evi ya. Nah, ini makanya Bapak Ibu perlu sekali kita apa ya memahami dari awal bahwa perawatan luka ini penting sekali dilakukan sebagai inisiator kita untuk pencegahan dari perburukan yang seringkali dialami oleh pasien ya, yang tidak sedikit mereka harus dilakukan amputasi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kasus ini memang mungkin kalau misalkan ditampilkan fotonya nggak seberapa misalkan lukanya ya, tapi dia hitam, kemudian ada jaringan ataupun juga ada eksudat yang terjebak di dalam dan itu terjadi proses regeneratif ya. Ada dua faktor sebetulnya. Yang pertama adalah faktor infeksinya, yang kedua adalah faktor sirkulasi. Nah, ini faktor sirkulasi juga bisa memicu Bapak Ibu pada perburukan kondisi luka, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri yang terganggu, sirkulasi darahnya yang tidak lancar ke area luka, nah itu juga sering terjadi perburukan yang signifikan. Terus yang kedua, ya, biasanya infeksinya itu yang agak berat, ya. Biasanya ada jenis bakteri yang mengandung gas sehingga kita sebut dengan gas gangren, ya. Gas gangren ini menjadi pemicu sindrom kompartemen atau kompartemen sindrom di mana proses perburukan atau proses naiknya ya infeksi itu sangat cepat sekali, hitungan jam bahkan ya, yang tadinya di jari bisa ke telapak, telapak bisa ke mata kaki, ke betis, ke lutut, bahkan ke paha. Itu hitungannya nggak sampai sehari atau 2 hari gitu ya Bapak Ibu ya, itu sangat cepat sekali. Nah, kalau kondisi seperti itu apa yang harus kita kerjakan, balik lagi ke manajemen atau eh, asesmen yang bisa kita kerjakan di tahapan infeksi yang mungkin sudah sering kali kita bahas Bapak Ibu ya. Kan infeksi itu dimulai dari kontaminasi, kolonisasi, kritikal, kemudian lokal infeksi, spreading, bahkan systemic infection. Nah, kalau sudah spreading dan systemic infection, makanya kita harus lakukan refer segera. Tetapi kalau misalkan masih di lokal atau spreading awal, ya, nah itu bisa kita optimalkan di terapi atau treatment yang bisa kita kerjakan. Salah satunya tadi kalau misalkan dia yakin gas gangren, kita keluarin, kita buang. Ya, jaringan matinya kita lakukan CSWD, kita keluarkan Bapak Ibu, kita langsung bersihkan, cuci bersih, harus betul-betul bersih ya. PHMB kita optimalkan, kemudian kita gunakan apa namanya tadi transfer apa
antimicrobial dressing, silver dressing. Itu ya Bu ya. Jadi ini kalau melihat kasusnya Ibu banyak ya, banyak faktor. Yang pertama bisa faktor nutrisi, sistemik, kemudian juga faktor infeksi ya. Biasanya gula darah tinggi, infeksinya lagi naik gitu ya. Itu bisa menjalar lebih cepat. Yang ketiga adalah faktor sirkulasi darah ya. Makanya kalau misalkan pemeriksaan lengkap ya, kita cek BPI segala macam itu juga penting gitu. Yes. Mungkin sekalian nih saya sedikit promosi ya soal pelatihan perawatan luka ya Nurse Agung ya. Ya, Buat Bapak Ibu semuanya yang di sini mungkin baru pertama kali atau mungkin baru mengikuti sekedar webinar gitu ya untuk perawatan luka. Yuk mari nih Bapak Ibu semuanya sempatkan waktu, sempatkan biaya juga untuk bisa ikut pelatihan perawatan luka yang lebih intens gitu ya Bapak Ibu sehingga mungkin ketika nanti ketemu dengan kasus-kasus yang dihadapi sama Bapak Ibu di lapangan gitu ya itu bisa lebih terstruktur dan secara sistematis gitu untuk melakukan penanganannya baik mulai dari assessment kemudian um, assessment terus pemilihan dressingnya pemilihan treatmentnya gitu sampai dengan nanti intervensi ataupun implementasinya gitu. Untuk pelatihan sendiri itu banyak Bapak Ibu ada di Bogor pusatnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada di daerah gitu ya, itu juga biasanya ada roadshow di berbagai kota untuk pelatihan yang 4 hari. Untuk jadwalnya bisa diakses di websitenya WooCare ya, woocare.co.id, kemudian diklik bagian menu. Nah, di situ akan muncul jadwal-jadwal pelatihan perawatan luka atau kita namanya adalah CWCCA ya, Certified Wound Care Clinician Associate. Nah, itu nanti salah satu pengajarnya adalah Nurse Agung Ginanjar dan juga banyak ya pengajar yang nanti bisa jadi role model juga buat Bapak Ibu semuanya dalam berkecimpung ya di dunia perawatan luka ini gitu. Oke, izin Pak Agung, pertanyaan dua lagi ya Pak Agung ya, dari Bu Endang Laraswati boleh. bertanya terkait dengan kasur dekubitus. Nah, itu kira-kira tekanan udara yang dianjurkan berapa dan gimana cara kita ukurnya? Apakah cukup dipompa secara maksimal? Mm-mm. Baik. Bagus nih pertanyaannya ya, sangat kritis sekali. Nah, ini penggunaan terkait dengan alternatif mattress ya, atau pressure mattress ya. Kita sebut kasur dekubitus ya. Nah, ini jadi secara prinsipnya ya, untuk kasur dekubitus ini Bu Endang adalah mengurangi tekanan ya, di bawah tekanan penutupan kapiler atau ada kalau udah pernah ikut pelatihan saya pasti Bapak Ibu pernah dengar namanya adalah tekanan intrakapiler atau capillary closing pressure. Artinya apa? Jadi kita kalau misalkan secara fisiologis ya, tekanan kapiler itu 32 mmHg ya. Nah, pada saat duduk gitu, itu meningkat sekitar 200 ya. Kalau pada saat tidur itu meningkat sekitar 100 di area-area tertentu yang menonjol tadi. Sehingga kenapa harus dilakukan perubahan posisi? Karena mengganggu terhadap fisiologis area tekanan yang normal gitu ya. Karena kalau misalkan 30 menjadi 100, berarti kalau misalkan normal kita 30 itu berubah menjadi 100 nanti berpengaruh ke intensitas lamanya tekanan yang harus dirubah. Jadi maksimal toleransi terhadap penekanan dikasih 100 ya, itu berapa? Yaitu kalau misalkan kita lihat di diagramnya itu kan ada ya yang gambar kurvanya itu Bapak Ibu. Nah, itu sekitar 2 atau 3 jam. Makanya perubahan posisi pada orang yang memang dia tiduran kayak gitu itu minimal 2 jam sekali. Walaupun itu pada orang normal seperti kita. Coba aja Bapak Ibu sekarang duduk nih lebih dari 1 jam atau lebih dari 2 jam, itu pasti udah ada rasa nggak nyaman ya. Nah, itu diakibatkan respon terhadap perubahan tekanan di area intravaskular tadi ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa mmHg yang dibutuhkan, ya kurang lebih antara 30 sampai 32 mmHg ya, sesuai dengan normalnya tekanan intrakapiler tadi. Itu di area sakrum, di area tumit atau trochanter ya, Bapak Ibu. Namun memang pada kenyataannya di lapangan ya untuk tekanan ini biasanya tidak diatur langsung secara kita hitung mmHg-nya tidak, tetapi juga dilihat dari kondisi ataupun juga berat badan pasien, kemudian juga di area-area posisi tertentu di mana sih letak lukanya gitu ya. Jadi memang penting juga kita untuk mengevaluasi.
gitu ya. Nah, eh, jadi pengaturan yang baik, sebaiknya tekanan itu nggak terlalu tinggi. Artinya kan kalau tekanannya rendah, tekanannya sedang lah katakanlah, itu tidak mengakibatkan penekanan juga gitu Bapak Ibu. Karena kalau kasurnya terlalu keras atau terlalu kencang juga udaranya, ya itu bisa mengakibatkan penekanan juga. Tetapi memang tubuh pasien tidak menyentuh dasar kasur, artinya si kasur itu bisa menahan gitu ya. Jadi dia tidak menyentuh ke dasar tempat tidurnya atau ke dasar kasurnya ke bawahnya. Jadi tetap dia ada udara gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan eh, lowest pressure. Jadi seoptimal mungkin kasurnya tidak terlalu kencang tetapi tidak menyentuh dasar si kasurnya tadi gitu ya. Ya tekanannya serendah mungkin tetapi tubuh pasien tidak menyentuh dasar kasur. Nah, cara mengeceknya gimana? Ini memang kalau saya sih gimana pasien nyamannya, kemudian dilihat lagi, dievaluasi lagi pada saat misalkan kita kasih tekanan nih, kan suka ada tuh di kasur dekubitus berapa ya tekanan tekanan ininya. Nah, mungkin kalau misalkan segini, oh ternyata pasiennya masih ada kemerahan lagi. Nah, kita biasanya naikin lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, udah pas nih segini, pasiennya nyaman, kemudian tidak ada resiko, ya betul itu udah cocok Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Jadi sederhana aja untuk mengukurnya ya. Walaupun memang tadi ada kriterianya gitu di awal. Ya, kalau misalkan mau mengukurnya, kita masukkan dua jari aja, dua jari di area sakrum misalkan ya, di antara kasur dan tubuh pasien. Kalau misalkan ada ruang sekitar 2 atau 3 senti tadi, berarti itu tekanan udah cukup. Tapi kalau misalkan keras ya atau menyentuh dasar kasur, berarti tekanannya harus ditambah ya. Nanti coba kayak gitu Bu untuk mengukurnya ya. Karena memang pengukuran ataupun pengaturan juga bisa berdasarkan dari berat badan pasien ya. Biasanya pasien-pasien yang obesitas atau berat badannya di atas 70 biasanya pengaturannya antara medium sampai high gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 70 itu bisa low ataupun juga medium ya gitu. Nah, selain daripada pengaturan tekanan ataupun juga kekuatan tekanan di kasur dekubitusnya, penting juga kita perubahan posisi tetap harus dilakukan, gitu ya. Gitu. Itu mungkin Bu Evi, Bu Endang mudah-mudahan bisa menjawab sedikit ya. Oke, em, seperti itu ya Bu Endang untuk jawabannya. Last question nih Pak Agung, pertanyaan terakhir dari Pak Mister Antono. Pak Antono, kalau kondisi luka yang dimiliki oleh Pak Sukaryono yang ada di layar ini, apakah masih perlu diberikan antimikrobial secara topikal dengan silver atau cukup dengan metcovazine reguler aja nih Pak? Oke, baik, bagus pertanyaannya ya Pak ya. Nah, biasanya kita memang untuk penggunaan metcovazine ini kan kenapa mungkin Bu Evi ya dibuat bertahap gitu ya. Kayak misalkan wound continuum, mungkin Bapak Ibu ingat ya, mulai dari warna dasar luka hitam, kuning, dan merah gitu ya. Nah, kuning ini kita gantikan dengan reguler Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan masih hitam, masih jaringan mati, masih banyak eksudat, masih infeksi, kita gunakan di awal yaitu adalah metcovazine silver. Tapi kalau misalkan lukanya sudah mulai merah, nah kita eh, udah ketemu nih warna dasar lukanya tapi masih ada jaringan mati sebagian, kita optimalkan lagi dengan metcovazine yang reguler. Tapi kalau misalkan memang dia sudah proses granulasi dan epitelisasi, kita optimalkan lagi dengan metcovazine red ya. Tetapi memang tadi mungkin ini menjadi salah satu masalah yang sering kali ditemukan oleh teman-teman, yaitu di mana lukanya sudah merah, kayak tadi kasusnya Pak Sukaryono ya, tetapi muncul lagi ada namanya biofilm tadi ya. Biofilm itu bisa sebetulnya dicegah ya, yaitu dengan pencucian atau pembersihan. Nah, biofilm tadi yang menghambat terhadap proses pertumbuhan jaringan epitel ataupun granulasi itu kita harus buang, tetapi dia akan muncul lagi. Nah, salah satu untuk mencegah munculnya adalah menggunakan topikal antimikrobial ya. Jadi kalau misalkan memang biofilmnya bandel, ya terpaksa ya. Tadi yang tahapannya kita udah tinggalkan tuh antimikrobialnya yang silver di awal, biasanya kita gunakan ulang gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan optimalisasi dengan pencucian luka menggunakan PHMB. Salah satunya itu juga sangat efektif ya untuk memecah koloni bakteri tadi atau biofilm tadi. Gitu. Bagus Pak pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas ya Pak Antono ya untuk kasus yang ditangani sama Pak Sukaryono ini ya.
Oke, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah nih kita, wah udah 50 menit ternyata ya. Biasanya kita cuma kontrak waktu sampai 30 menit aja nih, Ners Agung, untuk Iya, diskusi bareng di Zoom ya. Tapi ternyata diskusi hari ini itu em, sangat menggugah ya Bapak Ibu semuanya untuk banyak bertanya nih ya. Karena topiknya juga, sebenarnya topiknya diulang-ulang aja sih ya Pak Agung ya. Tapi ternyata memang pengalaman di lapangan gitu ya, obstacle-obstacle yang ada di lapangan gitu itu akan berbeda-beda sehingga setiap harinya itu pertanyaannya pasti akan banyak yang muncul gitu. Oke, terima kasih banyak Nur Sagung untuk Pak Agung untuk hari ini. Sehat selalu dan semoga lancar selalu juga puasanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan tentunya ya bersama dengan Medco Fazil Academy. Terima kasih banyak Pak Agung. Saya juga izin untuk menutup Bapak Ibu untuk sesi kita pada minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih.